Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya Wiam Amalia Hidayat dengan NIM 2407216 dan rekan saya. Saya Nina dengan NIM 2408830 dan rekan saya. Dan saya Raisa Payaja Tunisa dengan NIM 2408035. Oke, baik. Karena perkenalannya sudah, di sini kami mau memperkenalkan program yang kami buat dengan aplikasi Delphi, yaitu bernama Ace on You. Nah, untuk Ace on You ini sekilas akan terlihat lucu gitu. Tapi sebenarnya kami ingin menyelesaikan sebuah masalah yang relatable mungkin buat teman-teman, yaitu bingung harus bagaimana kalau lagi suka sama orang. Nah, kadang kita naksir tuh gak tahu mau seperti apa gitu kelanjutannya dan gak ngerti orang yang kita suka tuh tipenya seperti apa dan pendekatannya seperti apa. Jadi disinilah program kami Ace on You itu hadir jadi solusi. Nah, nantinya dari program ini kita akan tahu kalau bagaimana cara mengenali kepribadian kelas kita, terus juga menyusun pendekatan yang sesuai dengan karakter kelas kita. Terus juga ada mencatat dan memantau gitu progres sejauh mana hubungan kita dengan kelas kita. Selanjutnya juga bisa lebih tahu akan seperti apa gitu kelanjutan dari kisah kita dengan kelas kita. Mungkin ini tampilan awalnya seperti ini. Di pojok kanan bawah itu ada tombol start. Jadi bisa dipencet dulu tombol startnya. Nah, ini untuk form 2-nya tampilannya seperti ini. Di sini tuh ada analisis kepribadian kelas. Jadi di sini kita bisa melihat dan memilih apakah kelas kita tuh tipenya tipe kelas introvert ataupun extrovert. Nanti boleh dipilih salah satu dari introvert atau extrovert. Setelah itu boleh misal extrovert gitu. Terus di sini juga ada dia suka aktivitas seperti apa, dia hobinya kayak apa. Mungkin kalau extrovert dia misal hobinya itu main games dan olahraga gitu. Nah, nanti setelah kita men-checklist box yang ini, boleh ditekan tombol button yang ini spill gitu. Nah, setelah itu bakal keluar dia tuh tipenya ternyata ekstrovert dan juga aktif. Jadi apa yang langkah selanjutnya kita bisa lakukan itu coba ikut kegiatan yang sama, misal ke acara olahraga ataupun eh, nanya-nanya gitu, main game apa ataupun tentang hobinya gitu sebentar untuk pendekatan lebih mendekat dengan kelas kita. Mungkin di tampilan form 2 seperti ini, setelah mengisi dan tahu, kita bisa lanjut ke form 3 dengan memencet ada di pojok kanan bawah. Nah, oke, selanjutnya Oke, bakalan dijelasin sama rekan saya. Boleh? oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan di form 3 ini itu berjudul Class Progress Tracker. Nah, tujuan form ini itu saya buat, saya dan teman-teman saya buat untuk menjawab yang sering muncul di kalangan anak muda. Pertanyaannya itu seperti kayak sebenarnya kita itu sama kelas kita itu udah sejauh apa sih? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita merasa udah banyak hal bareng, udah saling like story-nya, terus udah DM-an atau udah move WA juga. Bahkan kadang suka pura-pura lewat depan kelasnya yang kalau misalkan kita sekampus sama kelas kita. Tapi kita tuh gak punya atau bahkan nggak ada cara buat ngukur seberapa dekat sebenarnya kita. Nah, form 3 ini itu buat sebagai tracker alias pelacak kemajuan pendekatan kita. Di sini itu ada disuruh masukin interaksi baru, terus juga ada nilai interaksinya, terus juga di sini ada list box. Ini tuh interaksi-interaksi apa sih yang udah kita lakuin bareng kelas kita atau kelas kita udah ngelakuin apa juga ke kita. Nah, caranya itu kalau misalkan nih kita tuh udah lihat dulu si list
boxnya ini, tapi nggak ada interaksi yang kita udah lakuin. Maksudnya ada beberapa yang belum dimasukin. Kita masukin aja. Misalkan ini aku bakal contohin. Ini aku bakal masukin diantarin ke kampus. Oke. Nah, kita nilai interaksinya itu mungkin 15. Itu kita tambah nih. Ada paling bawah. Nah, itu karena kita yang tambahin, berarti kita bakal list si antri kampus itu. Nah, oke. Terus habis itu ada statusnya itu harus centang lebih dari melihat proses itu seperti apa. Misalkan udah dikenalinnya nih, kita checklist. Oke. Terus juga udah chat random tiap hari. Jadi kita tuh udah checklist nih, kenalin ke temennya, curhat bareng, chat random tiap hari, sama dianterin ke kampus yang kita tambahin tadi. Terus itu ada progress barnya gitu. Dia tuh udah penuh dan progresnya itu 100%. Tapi dia tuh statusnya masih parah sih kalau gak jadian. Nah ini tuh sebenarnya tuh nunjukin, kan tujuannya form ini tuh tadi seperti yang aku jelasin itu untuk gimana sih pendekatan kita atau status kita sama dia. Nah, cuma di sini tuh syaratnya itu, kalau misalkan kita belum checklist yang jadian, dia tuh bakal statusnya tuh bakal parah sih kalau gak jadian gitu ya. Jadi berarti ya tuh belum di tahap jadian gitu. Nah, itu tuh berarti kayak reminder buat kita gitu. Kita tuh udah ngelakuin kayak yang menuju mau jadian, tapi kayak kita belum jadian. Nah, itu tuh tujuannya tuh untuk itu. Terus juga penjelasan si status ini itu progresnya ini itu bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi juga sebagai eh, motivasi dan pengingat tentang seberapa jauh hubungan yang sudah dibangun. Terus juga dengan pendekatan yang ringan tapi meaningful, form ini bisa bantu pengguna melihat usaha keras itu secara nyata. Cocok untuk si sekedar hiburan reflektif buat para pejuang cinta. Oke. Itu kalau misalnya kita udah nih beres sama ini, di sini di ujung kanan ada button next. Kita next aja. Nah, yang di sini sih sama rekan saya. Lanjut kita tuh sebelumnya pernah nggak sih kamu naksir sama seseorang tapi gak tahu harus mulai chatnya tuh dari mana gitu ya? Mau nyapa takut awkward, mau gombal takut cringe, mau nanya tugas, dianya nggak sekelas. Nah, di sini muncul penyelamat kita semua, yaitu Form 4 Simulator Chat. Tempat di mana kita bisa pura-pura bucin tanpa takut harus malu. Nah, tujuan dari form ini itu yang pertama, melatih kita agar lebih percaya diri saat memulai dan membangun obrolan. Yang kedua, membantu menemukan gaya komunikasi yang cocok. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan respon pesan dengan nyambung. Yang keempat, menjadikan sarana tempat latihan sebelum memulai chat yang sesungguhnya. Yang kelima, membantu kita keluar dari situasi buntu dari kesaltingan. Nah, fitur-fitur utama di sini ada nih, yang ini button mulai ini tuh untuk menampilkan topik random untuk jadi bahan obrolan. Terus juga ada kolom chat input edit untuk mengetik pesan, nah yang di sini. Terus ada button kirim untuk mengirim pesan dan memo chat log untuk tempat simulator chat berjalan. Nah, kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan form 4 ini. Awalnya nih kan di sini ada tombol mulai dari sini, kita klik aja tombol mulai ini. Nah, tombol ini tuh kan berfungsi untuk menampilkan topik yang akan kita gunakan di simulator chat ini ya. Tuh, nantinya topik ini akan muncul di simulator chat ini, memonya di memo ini. Setelah itu, setelah topiknya muncul, kita bisa lanjut ke komponen berikutnya, yaitu edit. Di sini kita bisa mengetik apa saja yang tentunya masih berhubungan dengan topik yang sudah muncul di komponen memo ini. Misalnya, tapi tentunya kan nggak mungkin ya langsung nembak ke topik utama, ke topik yang udah muncul. Harus ada kalimat pembuka dulu biar obrolannya tuh gak terkesan aneh atau tiba-tiba. Nah, kita coba gini. Selamat pagi.
pagi. Nah, ada button kirim. Ini tuh untuk mengirim pesannya. Tuh, langsung kan ada muncul respon dari si Kras. Tinggal kita lanjutin ngobrolin sesuai topik yang tadi. Selamat pagi, jangan lupa senyum ya hari ini. Terus kita jawab aja. Kan langsung ada hal kecil bisa jadi sumber bahagia ya kan. Lanjutin aja kayak, eh iya, dari kamu. Hehe. Ah ya, nah, karena mungkin ya pasti kita tuh udah salting gitu ya, bingung harus jawab apa lagi, kita bisa klik tombol lagi untuk cari topik yang baru mau dipakai selanjutnya gitu ya. Ini kita cari lagi, terus pasti tuh ada lagi kita muncul topik. Nah, nanti lanjutkan saja obrolannya gitu. Terus jadi form in 5 ini bukan cuma sekedar form, tapi ini adalah tempat latihan ngechat gitu buat sama gebetan tanpa resiko ditolak. Kita bisa belajar cara ngobrol, bisa ngetes gaya kita, dan yang paling penting bisa ngerasain cinta digital tanpa drama. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya kepastian kan, tapi simulator yang bisa mengerti perasaan gitu ya. Nah, buat form 4 ini mungkin segitu saja. Selamat ngechat pura-pura di simulator 4 ini. Mungkin ini di sebelah kanan ada tombol next. Eh, nah, mungkin itu saja eh, aplikasi yang sudah kita buat. Kembalikan lagi ke Wiam. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami penjelasan tentang program yang kami telah diskusikan dan juga buat. Mohon maaf atas kesalahan ataupun hal-hal yang di luar kendali kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.